Alasan pemerintah ini kan pasti tujuannya baik. Walaupun memang ya nggak semuanya. Gue kurang tahu tuh mekanisme di istana seperti apa mekanisme gitu karena gue belum duduk di situ. Iya, insya Allah ya sama gue ya. Presiden. Kalau saran dari gue adalah pemerintah ini harus duduk manis, ngopi-ngopi santai kayak gini, enak kan sama tenaga kerja. Iya, santai. Jangan sampai lu gengsi buat nemuin para tenaga kerja atau buruh. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pro-nya ya. Mungkin itu secara singkat ya. Sebenarnya kalau misalnya dibahas lebih panjang banget ya. Banyak banget. Tapi pasti semacam orang-orang seperti kalian ini agak membosankan pasti. Iya nggak sih? Karena mungkin terlalu analisa ini terlalu berat dan tajam juga sih. Tadi gue ngeliat sampai iya sih bener men. Dan kalau misalkan kalau gue lihat ya kayak misalkan kritik-kritik itu lebih cenderung ke kontra, tapi mereka tidak melihat pro-nya. Mereka hanya melihat dari satu sisi. Kalau dari lu sendiri, menurut lu kan udah baca kontranya nih. Yeah. Kontranya seperti apa sih? Oke, kalau misalkan dari perspektif gua, ini dibuat ini dia tuh kok nggak salah sih banyak banget dari pengusaha-pengusaha ya. Tapi dari sisi ketenaga kerjaannya tidak ada. Iya nggak sih? Dan di sini kan sebenarnya lebih cenderung memperberat dari sisi ketenaga kerja. Sebenarnya kalau misalkan gue baca ini ada 9. Apa tuh? 9 yang di Presiden KSPI ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan RUU ini akan membuat nasib pekerja menjadi lebih rentan. 9-nya ini, yang pertama adalah hilangnya ketentuan upah minimum di kabupaten atau kota. Yang kedua adalah masalah aturan pesangon yang kualitasnya rendah dan tanpa kepastian. Yang ketiga, aturan itu membuat sistem pemakaian tenaga ahli daya atau outsourcing yang semakin mudah. Yang keempat, sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar aturan dihapuskan. Yang kelima, jam kerja yang eksploitatif. Yang keenam, karyawan kontrak akan sulit menjadi pegawai tetap. Yang ketujuh, penggunaan tenaga kerja asing termasuk buruh kasar semakin bebas. Yang kedelapan, perusahaan akan mudah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Yang terakhir, 9, hilangnya jaminan sosial bagi buruh, khususnya jaminan kesehatan dan pensiun. Kalau menurut lu gimana? Gue mungkin lebih lebih ke arah mungkin jaminan kerja. Mungkin gue boleh nyontek sedikit. Gak apa-apa. Jadi kalau dari dari sisi buruh atau tenaga kerjanya itu lebih ke arah sebenarnya kalau kita nge-highlight itu benar. Cuma if I may direct you to di manfaatnya dari sisi buruh itu ada di pasal 92 dari RUU-nya sendiri. Itu ibaratnya dia ada kepastian akan kerjanya si buruh ini seperti apa. Dan juga ada jaminan tentang jaminan kehilangan kerja apabila nanti ada kerjanya seperti apa atau bisa lihat di pasal 46B. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Ibaratnya kayak apa ya, dari sisi dari sisi buruh mungkin ngelihat kayak mulai dihapuskan tuh biasanya yang akan yang undang-undang pro buruhnya kayak misalnya jam kerja segala macam. Tapi kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi praktisnya seperti apa, kalau misalnya kita lihat kerja buruh di Karawang misalnya kayak kita nggak bisa matok jam kerja mereka juga gitu loh. Ibaratnya mereka dibilang kerjanya 7 jam 8 jam sehari tapi juga masih ada yang overtime gitu loh. Dan ibaratnya gaji pesangon segala macam kan memang oke lah di on paper dibilang harus seperti ini tapi kan skemanya langsung dikasih ke perusahaan masing-masing. Memang dibilang bahwa ini tuh perusahaannya ibaratnya ini kan sebenarnya tergantung bagaimana manajemen si perusahaan itu kan. Apakah dia memang comply atau dia memang compliance sih ibaratnya lebih karena apakah dia memang sejalur atau sejalan sama undang-undang perburuhan, undang-undang tenaga kerja di mana ada beberapa kriteria yang disebutin kayak kalau dia lembur dia harus dapat apa, atau kalau misalnya dia cuti sakit atau cuti hamil itu gimana, atau kalau di PHK harus ada notisnya gimana. Sebenarnya dari awal itu udah jelas. Menurut gua kalau misalnya dibilang dia menghapuskan jam kerja yang pasti dan tidak fleksibel, menurut gua bahkan sejak awal sudah seperti itu gitu loh. Dan ibaratnya pemutusan lebih gampang atau tidak, sebenarnya kan gini, banyak dari buruh kita atau dari serikat buruh itu memang sudah mengakomodir, namun dari pribadinya si buruh ini apakah memang setiap buruh itu mengerti akan adanya kewajiban seperti itu, kan nggak semuanya paham gitu. Itu loh maksudnya pentingnya
gimana cara kita ngeliat tuh dari sisi personal atau pribadinya mereka gitu. Ibaratnya gini, semakin lo menganggap bahwa regulasinya itu tidak pro akan buruh, tapi apakah memang itu salah pemerintah? Enggak juga gitu loh. Kita juga harus melihat apakah memang dari sisi buruhnya itu semuanya paham atau semuanya mengerti akan itu. Memang nggak bakal bisa dipukul rata. Cuma menurut gua gampangnya tuh seperti ini. Lo menuntut undang-undang harus pro buruh, tapi apakah setiap buruh yang di bawah iuran serikat pekerja itu paham akan hak dan kewajibannya? Apakah memang dibilang apakah memang perusahaan tuh setidak toleran itu, atau memang dari sisinya si buruh itu ada kewajiban yang nggak dipenuhin dan dia akhirnya menuntut? Kan ada juga yang seperti itu. Banyak banget yang harus kita pertimbangkan ketika kita bilang bahwa kita tuh tidak pro buruh gitu. Dan kedua, masalah outsourcing, mungkin memang orang-orang tuh merasa tersisih ketika kita tuh dibantu oleh tenaga outsourcing yang mana tuh memang lebih dibilang kayak kita lebih nggak ada kontrak kerjanya gitu. Karena ada kontrak kerjanya. Cuma menurut gue tuh kayak dari sisi kepastiannya aja, menurut gue adalah si outsourcing ini kan, correct me if I'm wrong, boleh dikomen di bawah mungkin kalau misalnya ada kesalahan. Nggak semua perusahaan itu menggunakan outsourcing gitu. Nggak semua perusahaan itu menggunakan outsourcing, dan mungkin beberapa dan nggak bisa langsung dipukul rata. Oh ini tidak perlu, kita lihat juga dulu nih loh. Sebenarnya membuat undang-undang ini maksudnya gimana? Apakah memang se ekstrim itu tidak pro buruh, atau memang cuma beberapa aspek yang bukan dihilangkan tapi dikurangi gitu loh, untuk menambah di aspek lain gitu loh. Menurut gue seperti itu, ibaratnya gitulah. Kan kemarin itu sampai ada demo massa cuy di DPR, bahkan disebutnya gini, omnibus law cipta lapangan kerja kematian buruh. Itu banyak banget kan masa demo. Nah kalau misalkan dibilang kematian buruh, menurut lo gimana? Menurut gue salah nggak orang demo seperti itu? Salah atau benar itu tergantung pribadinya sih. Apakah memang nilai yang mereka anut tuh tapi kalau bisa dari dibela? Pasti lu punya opini salah atau benar. Tapi nggak apa-apa. Menurut gue gini sih. Kalau lo perhatiin setiap minggu pasti ada buruh yang demo. Iya. Gak mesti omnibus loh. Buruh itu pasti punya tendensi untuk demo, dan kaum buruh itu sendiri, gue tidak akan mendiskusikan mereka karena memang mereka itu kerjanya overtime dan memang sering tidak diperhatikan oleh para pengusaha. Sebenarnya gini sih, bukan kematian buruh sebenarnya yang ingin gue highlight, tapi mungkin lebih ke arah si buruh-buruh ini atau para pekerja ini yang memang akan terdampak langsung terhadap undang-undangnya. Mereka lebih ini sih, memang akan lebih terdampak dan akan dikurangi, mungkin bukan dikurangi sih, mungkin hak-haknya akan berubah gitu loh. Mungkin tidak dijamin, mungkin tidak dijamin, bukan kematian sih yang menurut gue, bukan tidak dijamin kematian, terlalu lebay menurut gue. Tapi mungkin haknya itu seakan-akan menjepit buruh gitu, seakan-akan dibatasi. Yang tadinya mungkin terkesan lebih banyak, lebih porsinya lebih cukup, bukannya malah ditambahin, tapi mungkin dikurangin. Itu sih yang menurut gua akhirnya bikin mereka bilang kematian buruh. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi yang tadi gua sebutin barusan, banyak juga kok sisi positifnya bisa diambil gitu loh. Gitu tapi sih. Mungkin memang niatnya baik, tapi caranya dia pemerintah ini yang mungkin tidak mensejahterakan, tinggal sih. Kalau kita lihat dari ininya dia, dari itunya dari beberapa topik yang dibawa menurut gue sih sah-sah aja sih jika memang para buruh itu ngomong bahwa itu tidak menekan mereka, karena mereka langsung bersentuhan langsung sama itu kan. Dan gue juga bukan tidak pada tempatnya ketika gue ngomong ini tidak ini nih gitu. Gue kan lagi menjebak lo. Gue tahu gue akan dijebak, tapi karena gue tidak ada di posisi, gue tidak ada di posisi di mana gue bisa ngomong bahwa buruh itu tidak terjebak, dan gue tidak bisa bilang di mana gue pro investasi, karena gue masih di tengah-tengah, gue belum terjun ke dalam masyarakat, gue masih sebagai pengamat, gue nggak bisa, gue tidak pada tempatnya ketika gue ngomong bahwa undang-undang ini menjepit buruh dan tidak pro pada buruh, karena pada prinsipnya adalah gue akan mencoba melihat dari sisi pros and cons, dan pada akhirnya kita bakal ngelihat titik di mana pro-nya tuh ini dan cons-nya ini. Gue nggak bisa ngomong bahwa ini menjepit buruh atau tidak gitu loh. Gue nggak kasih statement aja langsung ya, karena menurut gue
itu tadi tergantung dari posisi mana yang bakal lo lihat. Kalau misalnya gue jadi pembela hukumnya buruh ya, mungkin gue akan melihat seperti, oh ya kita terdapat pengurangan hak yang signifikan nih antara A, B, C, dan D yang harusnya kita dapat seperti ini gitu. Tapi kan kita ngeliat juga. Oke. Ya, jadi kalau misalkan dari gue lihat sih ini diplesetkan menjadi RUU Cilaka. RUU Cilaka berorientasi memudahkan pemberi kerja menyerap tenaga kerja. Jadi beberapa strategi ini yang pertama adalah mengakomodasi sistem kerja fleksibel, pengubahan berbasis jam, nilai pesangon yang lebih kecil, dan sistem kerja outsourcing. Namun perlindungan tenaga kerja pekerja ini tidak disinggung, cuy. Menurut lu gimana? Sebenarnya gini, ada mekanisme dari apa ya, BPJS Ketenagakerjaan itu kan sudah mengakomodir kan, misalnya kayak lu harus di cover apa aja apabila lu kecelakaan dalam sisi tenaga kerja, misalnya kayak gua baru kerja 20 hari tiba-tiba ketiban semen, atau gua baru kerja 10 hari tiba-tiba kaki gua patah karena ketiban besi bangunan. Itu kan ada beberapa klausula atau beberapa peraturan di mana si buruh ini mendapatkan hak yang harusnya didapatkan ketika mereka terkena sesuatu. Itu makanya pentingnya kita punya BPJS, pentingnya beberapa buruh punya P3 itu yang keselamatan pekerjaan itu karena memang sudah ada beberapa yang di cover. Menurut gua ketika lo ngomong bahwa ini tidak memperhatikan keselamatan buruh, sebenarnya boleh tolong dikaji nggak Bapak Ibu sebagian mana yang tidak tolong di apa ya, diperjelas lagi bagian mana sih yang memang kurang untuk si buruh ini itu bagian mana gitu. Karena menurut gue kalau bisa dibilang bahwa ini tidak menjamin gitu, kita udah punya BPJS, kita udah punya apa ya, ibaratnya kita udah punya penyelesaian sengketa hubungan industrial, di mana kalau misalnya ada sengketa buruh ngerasa bahwa pengusahanya kurang, kita bisa ngadu ke sana, atau serikat buruh udah sering banget bawa ibaratnya kasus seperti itu. Menurut gue dari sisi pandangan gue sebagai mahasiswa dan orang-orang netral, it's not wise ketika ngomong bahwa kita benar mematikan buruh dan memang tidak pro buruh. Menurut gue sih sudah ada hak-haknya, sudah ada, dan menurut gue implementasi mungkin memang tidak sebaik atau seindah yang ada dalam undang-undang gitu. Memang akan seperti itu. Implementasi hukum di masyarakat itu tidak akan pernah sempurna. Itu open for any dispute atau perselisihan, open for everything that relates to kritik dan saran. Cuma menurut gue janganlah kita ngelihat dari sisi itu aja. Jangan cepat menyimpulkan harus dilihat juga, maksudnya lu tuh bisa mengedukasi, ngelihat keseluruhan, baru lu komentar. Kalau jangan sampai ngambil per poin-poinnya. Dan juga lu lihat siapa yang komen gitu. Kalau misalnya gue yang komen, gue bukan pendapat yang pasti, gue bukan seorang yang kredibel akan hal itu. Menurut gue pendapat ini bisa benar atau salah. Kalian bisa ngomong, iya nih anak bacot doang nih, harusnya kayak gitu. It's fine, gue cuma berpendapat dari sisi gue. Dan tidak ada salahnya. Ini sebenarnya gini loh cuy. Anak-anak muda ini akut untuk mengungkapkan. Padahal kita kayak ya udah kritis tuh kan salah atau benar mungkin relatif kan. Betul. Menurut gue sih yang patut di highlight dalam podcast atau channel ini dan part ini adalah gini loh. Ketika memang lo ngerasa bahwa pendapat lo benar, jangan tidak terbuka pada pendapat lain yang mungkin berseberangan dengan lo. Makanya gue tanya tadi ke lo tuh sebenarnya menurut lo gimana gitu. Karena gue nggak mungkin diskusi itu harus dua arah kan. Benar. Dan kalau misalnya pro kontra ya. Pro kontra. Kalau misalnya nggak ada pro kontra, kita bukan diskusi, monolog anjing. Ngomong aja sama tuh yang gue. Ngapain ngomong monolog anjing? Maksudnya gitu loh. Semua pendapat, semua argumen tuh open for any interpretation yang gue bilang tadi. Boleh lu berpendapat seperti apa, tapi dasarnya jelas atau enggak. Kalau dasar gue kan memang dari sisi tenaga kerjaan seperti itu, dari peraturan beberapa seperti itu gitu. Memang tidak bisa gue sebut secara implisit pasal-pasalnya karena memang gue takutnya salah mengartikan pasal. Tetapi memang lo ini kan cocok nih karena kan memang lo basicnya kan dihukum. Dan permasalahan omnibus law-nya aja hukum men. Dan memang mahasiswa ini harus peduli gitu. Iya benar. Ketika lo bilang bukan ranah lo, sebenarnya ini ranah lo gitu. Tapi dengan ya lo kredibel bukan. Iya betul. Itu sih mungkin yang bisa dikoreksi. Terima kasih. Itu ranah gue, cuma gue kurang kredibel ya. Oke, jadi alhasil nih, kemudahan penciptaan lapangan kerja juga punya konsekuensi. Karyawan akan lebih mudah di PHK tanpa perusahaan perlu menanggung beban berat. Easy hiring, easy firing.
Begitulah prinsip RUU Cilaka menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Nah, si Bapak ini kan sudah kredibel ngomong Menteri Iya. Koordinator, sudah. Ia mengklaim kemudahan ini akan menghasilkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif. Nah, kalau menurut lu gimana? Kalau dia bilang easy firing, easy hiring, Easy hiring sama aja. sama aja lah. Menurut gue ya, gimana ya? Kan mereka tuh nyebutin secara eksplisit di beberapa pasal tentang mudahnya orang untuk ini kan merekrut dan direkrut kan. Menurut gue gini loh, sebenarnya masalah perjanjian kerja antara si pekerja dengan yang pekerja dengan yang majikan dengan bawahan, bahasa undang-undangnya atau bahasa kasarnya, itu memang emang sebenarnya tergantung lagi. Gue balik lagi ya, gue akan balik lagi ke argumen gue yang sebelumnya karena ini relates. Karena menurut gue balik lagi ke sebenarnya perusahaan ini apakah memang sudah menerapkan kinerja kerja yang baik atau kinerja perusahaan yang baik. Karena kita nggak bisa langsung melihat bahwa oh ini easy hiring, easy firing. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum korporasi, hukum perusahaannya adalah orang itu nge-hire orang secara massal itu tidak dengan langsung kayak oh ya gue pengen cari orang terus gue langsung tarik-tarikin nih kasih semua klausul, nggak segampang itu anjir. Orang-orang juga ngomong gue minta pesangon kalau misalnya nih gue kasih contoh kasus ada perusahaan gede tiba-tiba perusahaan konstruksi yang ada beberapa buruh pekerjanya di pabriknya tiba-tiba pabriknya kebakaran konslet segala macam. Kasian lah perusahaan kan. Duitnya nggak ada. Iya. Mau ngasih pesangon dari mana? Bener. Dari daun nggak bisa. Karena prinsip gue gini, buruh tuh wajib disejahterakan, tapi perusahaan juga tidak luput dari bisa rugi juga. Iya. Jangan lihat dari satu sisinya. Betul. Menurut gue kalau ketika dia ngomong easy hiring, easy firing, itu berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak mengedepankan apa ya prinsip-prinsip pekerja yang baik. Gitu. Menurut gue adalah ketika lu nge-hire seseorang berarti semua tanggung jawab dan semua kebutuhan mereka itu pasti akan jadi tanggungan lu. Tapi kan kita ngelihat lagi, apakah memang semua perusahaan seperti itu? Apakah memang semua industri seperti itu? Enggak juga. Banyak juga kok. Banyak sih memang dispute antara buruh dengan pengusaha. Cuma kita harus lihat lagi, apakah memang jangan kamu pukul rata semuanya seperti itu. Dan statementnya Bapak Erlangga Hartarto tidak salah. Saya juga setuju akan hal itu. Namun kita juga ngelihat juga kalau memang hasilnya seperti itu easy hiring, easy firing, terus kenapa masih sampai sekarang masih ada yang pengen jadi buruh ya? Masih ada yang kerja sebagai buruh ya? Kenapa masih ada perusahaan yang masih buka sampai sekarang? Kenapa cuma di highlight dari sisi negatifnya aja? Kenapa lu nggak lihat highlight juga dari sisi kinerja mereka itu seperti apa? Apa sih alasan mendasar mereka tuh seperti itu nggak di highlight? Di highlight nggak sama mereka? Enggak. Apakah mereka juga ngeliat dari sisi perusahaannya? Dibilang iya perusahaan kapitalis. Ya emang dia didirikan untuk mencari laba, bukan mencari ketenaran. Enggak, bukan. Emang dia pengen nyari duit. Ya orang pasti ngeliat cost and benefit lah. Kalau misalnya lo lihat di ekonomi, cost and benefit seperti apa? Apakah memang dalam implementasinya memang lebih banyak costnya atau benefitnya? Kalau misalnya dibilang ibaratnya perusahaannya lagi mandek atau lagi tidak bisa menjalankan usaha dengan baik, apakah memang kita lebih benefit untuk ngegaji orang banyak atau ngegaji orang sedikit tapi berkualitas? Nah kan kita balikin lagi ke arah situ. Apakah memang tempat atau tidaknya kan tergantung lagi kita lihat implementasinya seperti apa, perusahaan seperti apa. Dan sisinya emang harus balance kan gitu. Emang nggak bisa, idealnya memang tidak bisa balance banget, cuma kan akhirnya dibentuk sebuah komisi atau dibentuk serikat buruh atau serikat pekerja kan yang memang seperti itu. Ada yang mengakomodir dan kemudian dibawa ke pengadilan ke sengketa urusan perindustrian dan akan coba lagi dilihat lagi apakah memang hak dan kewajibannya tidak terpenuhi atau memang ada beberapa hal yang tidak dipenuhi oleh pekerjanya, oleh perusahaannya kan seperti itu. Ibaratnya memecat orang, gimana? Gue pernah dengar senior gue yang kerja di bagian tenaga kerja, dia ngomong bahwa iya ketika lu jadi lawyer tenaga kerja dan lu jadi membela perusahaan tempat si pekerja ini, lu akan dengan berat hati memecat orang-orang yang istrinya lagi hamil atau dia cuma sebatang kara. Cuma kita harus lihat lagi apakah memang dia bisa memenuhi kinerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu gitu.
kita nggak bisa gimana ya, sisi humanis kita Iya. memang berteriak kayak Susah. anjing, tapi susah loh Susah. sebenarnya, nggak bisa loh kita langsung ngomong bahwa itu jahat atau baik gitu, karena kembali lagi apakah memang apa ya, apakah alasan mendasar mereka itu seperti Iya. apa gitu, nggak bisa langsung pukul rata. Dan harus diterima, maksudnya alasan pemerintah ini kan pasti tujuannya baik. Walaupun memang ya nggak semuanya Iya. ada yang bilang Tetapi memang mungkin Betul. gue kurang setujunya ketika ini tidak ada dari sisi tenaga kerjanya, mungkin dari konfederasi yang masuk ke ya Pembuatan itu Omnibus sih, Law-nya. itu sih yang kurang, yang bener Iya, banyak ini banget. dibuatnya itu para pengusaha-pengusaha besar bener cuy. bener gue nggak bisa bilang itu benar karena itu salah. Iya. iya benar Karena memang kalau ketika kita berbicara balance, ya pembuatan Omnibus Law ini harus dibalance juga gitu. Kalian tidak mau di demo, tapi tidak ada orang yang masuk di dalam situ, itu kan salah juga. iya Oke, jadi ini pinter banget sih dia. Gila, gue terakhir kali ketemu SD, Mungkin- lu jadi pinter gini, makan apaan aja. mungkin menurut gue gini sih, kalau misalnya dibilang sebelum kita pindah ke topik lain ya, misalnya ada topik lain, Kesimpulannya kali ya. mungkin kesimpulannya gini sih, ini kan masih rancangan undang-undang. Tapi 95% Nah, kalau kita ngelihat dari sisi rancangan, kalau misalnya kalian ingat RKUHP Iya. yang tiba-tiba didol atau dicabut lagi dan diituin lagi, apa namanya, dirumusin lagi. Sebenarnya gini, yang namanya rancangan undang-undang itu masih belum pasti, Benar. masih belum disahkan secara apa ya, secara langsung oleh presiden, itu rancangan itu langsung berlaku, enggak, ini masih dalam rancangan undang-undang. Justru memang para pihak pemerintah itu memang harusnya open sama pendapat-pendapat. Justru itulah ketika di bring up seperti ini ada kurangnya di mana. Iya. Nah, gue kurang tahu tuh mekanisme di istana seperti apa, mekanisme di DPR, karena gue belum duduk di situ. Iya, Nah, insya Allah ya sama gue ya. Ada Presiden. lagi. Tapi menurut gue adalah Iya. kita harus melihat lagi apakah memang Nomor 1. pengkajiannya seperti nomor 1 partai mana gue nggak tahu. Coba perlu dikaji lagi apakah memang perlu adanya hal-hal seperti itu. Justru dengan adanya kritik dari masyarakat itu bakal lebih membangun lagi dari sisi kualitas Oke. perundang-undangannya gitu. Karena gini sih, kalau saran dari gue adalah pemerintah ini harus duduk manis, ngopi-ngopi santai kayak gini, enak kan lu sama tenaga kerja. Iya, santuy. Jangan sampai lu gengsi buat nemuin para tenaga kerja atau buruh. Ya lu harus mendekati diri lagi cuy. Karena kita kan harus menciptakan dan mesejahterakan ke masyarakat Ini juga, men. pro buru banget, jangan dia jangan Enggak, gue bukan pro buruh, karena gini, pemerintah ini kalau misalkan dia tidak mau mendengar dari buruh, itu bakal lebih besar lagi. Bahkan mahasiswa kemarin bisa lebih besar lagi cuy. iya. Bahkan nanti kita nggak ada yang tahu kekuatan Oh iya. humanisme, men. Mau di kejadian Trisakti lagi nih, Trisakti nih. Sebut. Iya. Iya benar. Nah, jadi saran gue gitu. Lu ada saran gitu? Saran gue sih paling ini ya, kan ini masih dalam ranah harmonisasi kan, masih dalam tahap penyempurnaan walaupun sudah 95%. Menurut gue sih gini, kalau misalnya kita coba lihat lagi dari statement Bapak Erlangga Hartarto yang tadi disebut sama Gasan ya, mungkin lebih ke arah gini aja sih. Kalau memang butuh adanya masukan tentang public policy atau tentang apa yang perlu dikembangkan, sebenarnya kita udah punya banyak kok para scholar atau para sarjana yang memang mumpuni untuk itu. Menurut gue, kenapa kita nggak mengundang mereka aja? Kenapa kita nggak coba untuk kaji ulang aja? Kayak kemarin ya KUHP langsung dicabut kok, langsung ditulis. Berarti intinya adalah kita harus demo besar-besaran dulu buat dicabut. Gue nggak bisa bilang seperti itu ya, cuma menurut gue adalah cara. Dan cara itu Dan bisa, mungkin salah satunya cara kita ini Iya, ya. adalah Semoga cara. kalian men-share video ini ya guys. adalah cara gitu kan. Iya. Cara-cara itu mungkin emang cara-cara yang diperlukan gitu loh. Cuma menurut gua ya itu tadi masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan memang perlu untuk dikaji ulang, bukan dibatalkan ya. Iya. Cuma coba dilihat lagi gitu loh. Ya. Kita sih Itu sih. kita tuh pro pemerintah dan kita pro buruh, kita netral. Kita Tapi tidak tetap pro memihak, semua. kita tidak memihak siapapun. Tidak memihak siapapun karena tidak dibayar dengan siapapun. Betul. Kita nggak dibayar pemerintah, kita tidak bayar Gua tuh kontrak dan siapa? tidak akan dibayar ya. Iya. Karena netral itu ya kita lebih enak cuy. Bisa Nggak pusing. pro kontra. Tapi Pro gini loh. kontra. Yang disayangkan adalah ketika orang berstatement
dia hanya di satu sisi, pro atau kontra. Kenapa nggak sih kayak setiap orang bisa berstatement tapi dalam dua sisi? Jangan kita menjelekkan di satu sisinya aja gitu. Ini kan kebanyakan orang seperti itu, men. Mungkin gue ngeliatnya gimana ya, lebih ke arah kayak orang tuh butuh pijakan. Dimana dia memijak dan dimana dia bisa memegang suatu prinsip gitu loh. Misalnya gue bilang, contoh kecil, misalnya gue bilang gini, gue nggak suka sama yang namanya minuman gitu, minuman keras. Ya udah berarti kan dia tidak pro akan semua hal mengenai itu. Nggak mungkin dia ngomong gini, kalau misalnya dia orangnya netral, nggak mungkin. Netral-netralnya orang pasti adalah kecenderungan untuk berpihak pada satu opini gitu. Nggak mungkin bisa, karena menurut gue pijakan itu jadi landasan orang-orang untuk ngomong gitu loh. Oke deh. Gitu. Oke deh guys. Capek banget kayaknya. Kita Thank mau you banget ya. ganti topik atau gimana nih? Kita cukup di part yang ketiga, nanti topik selanjutnya akan kita bahas lagi. Terima kasih brother and sister. Siap. Thank you banget nih, ini jenis banget nih, gue gak tau dia makan apa nih, jadi pinter banget. Makan gembul. Jadi thank you banget brother and sister untuk sampai di part ketiga ini. Brother and sister ya? Oh iya. Brother and sister. Oh oke. Adik kakak gitu, adik kakak. Thank you banget ya untuk kalian yang udah subscribe. Kalau yang belum subscribe harus subscribe dulu dan share videonya biar semua orang nih tahu dengan adanya konten positif di Indonesia, anak-anak muda, dan mendukung kalau misalkan Indonesia harus negara maju lagi. Kita harus pro kontra, pro buruh, pro masyarakat, dan pro apapun. Mantap. Untuk Indonesia menjadi negara yang maju. Siap. Siap. Thank you brother and sister. Thank you.